Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Ratna Aulia dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, kali ini saya akan memaparkan tentang penelitian saya dalam mata kuliah Tasawuf dan Tradisi Pesantren 2 yang berjudul Penerapan Metode Pembiasaan Sholat Duha dan Sholat Tahajud dalam Membentuk Akhlak Karimah Santri Putri Pondok Pesantren Karangasem, Paciran, Lamongan. Oke, dan ini adalah lokasi penelitian, yaitu pada Asrama Putri Pondok Pesantren Karangasem, Paciran, Lamongan. Selanjutnya ada informan penelitian yang peneliti wawancara dalam penelitian ini. Kemudian pendahuluan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berkarakter dalam sifatnya. Semua perasaan, pikiran, raga dan jiwa berkembang melalui suatu kelompok media pendidikan. Tokoh sentral dalam pesantren yaitu kiai. Biasanya pusat kegiatan dakwah berada di masjid. Kegiatan pengajaran agama Islam dilaksanakan dengan rutin oleh bimbingan dari kiai. Dalam masyarakat dahulu, pondok pesantren dipercaya sebagai lembaga bimbingan dan juga pelatihan karena sosok kiai diyakini sebagai pemenuh kepuasan batiniah santri dan juga masyarakat sekitar dalam menghadapi segala persoalan hidup. Seorang kiai ya harus memiliki spiritual, intelektual dan juga emosi yang baik, serta harus bisa menempatkan diri dalam bertindak sebagai lembaga pengajaran agama Islam. Pesantren bertanggung jawab dalam mencerdaskan para santri dan juga menyiapkan ilmu pengetahuan yang berlandaskan iman dan juga ketakwaan yang kokoh. Kemudian ini adalah 3 pembahasan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada profil singkat Pondok Pesantren Karangasem, Paciran, Lamongan, dan yang kedua adalah penerapan metode pembiasaan sholat duha dan sholat tahajud di Pondok Pesantren Paciran, dan yang ketiga ada faktor penghambat dan juga pendorong dalam penerapan metode pembiasaan sholat duha dan sholat tahajud dalam membentuk akhlak karimah. Oke, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu ada profil singkat Ponpes Karangasem. Berbicara tentang pondok pesantren, pasti tidak asing dengan Pondok Pesantren Karangasem yang terletak di Desa Paciran, Kabupaten Lamongan. Pada tahun 1948, mulai didirikannya Ponpes Karangasem oleh Kiai Haji Abdurrahman Samsuri. Pondok Pesantren Karangasem lahir sebab menjadi jawaban atas keprihatinan perkembangan umat Islam ke depan serta nasib pendidikan generasi mendatang. Pendirian Pondok Pesantren Karangasem ini karena kondisi umat terdahulu yang tertinggal miskin dan bodoh akibat penjajahan, juga adanya praktek keagamaan menyeleweng tidak sesuai syariat Islam. Maka untuk itu Pondok Pesantren Karangasem mempunyai tujuan, yaitu harus memiliki akhlak karimah, menjadi manusia yang cakap dan dapat melakukan perkembangan bagi keagungan Islam serta memiliki rasa tanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pondok pesantren ini berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama membimbing aspek spiritual dan juga persoalan ibadah. Keduanya saling berkaitan pada aktivitas pondok pesantren sebab dapat meningkatkan dan juga menanamkan pribadi santri dalam aktivitas keagamaan. Kegiatan yang berasal dari kebiasaan yang baik akan menimbulkan sikap yang positif yang esok mendatang sebagai bekal dan juga bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat. Menurut para masyarakat sekitar pun, pondok pesantren memberikan dampak rohani, sehingga orang awam itu menjadi berkembang wawasannya karena pengaruh agama dari pesantren. Dengan berkembangnya terus dinamis, menjadikan corak islamistis tertanam dalam masyarakat pesantren tersebut. Kedua, ada penerapan metode pembiasaan sholat duha dan sholat tahajud. Dalam menanamkan sikap kedisiplinan, perlu usaha ibadah dalam memberikan pengaruh yang diharapkan pada santri agar dapat memahami dan juga beradaptasi dengan lingkungan sekitar sesuai tuntunan dari pondok pesantren atau lembaga madrasah. Pentingnya disiplin dalam menyelesaikan tuntutan yang diajukan pada santri terhadap lingkungan baik di pondok pesantren maupun yang lainnya. Sebab perilaku disiplin ini adalah solusi terbaik yang tepat dalam membentuk akhlak karimah dan juga dapat bermanfaat dalam menjalankan kehidupannya kelak.
Ibadah mengandung arti fungsional karena merupakan usaha pendidikan menuju pembentukan batiniah terhadap tingkah laku yang karimah. Adanya iman merupakan perwujudan dari ibadah. Jika ibadah tidak ada, maka iman hanyalah abstrak tanpa adanya suatu kemampuan untuk menjadi pendorong batin manusia dalam melakukan perbuatan sesuatu dengan tulus. Oleh karena itu, iman dikatakan sebagai bentuk dari ibadah dalam penghambaan kepada Allah pada poros tujuan dan juga maknanya. Dan yang ketiga itu ada faktor penghambat dan juga pendorong dalam menerapkan metode pembiasaan sholat duha dan juga sholat tahajud dalam membentuk akhlak karimah. Yang pertama, faktor penghambat itu yaitu yang pertama itu ada kurang niatnya santri. Yang kedua, santri merasa ngantuk bangun tengah malam sehingga malas menjalankan sholat tahajud. Dan yang ketiga itu terbatasnya waktu sholat duha karena bertabrakan dengan kegiatan upacara hari Sabtu dan juga dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar. Dan yang keempat, bertabrakan dengan jadwal piket koordinator tilawah Al-Quran pada pagi hari. Kemudian ada faktor pendukung dari penelitian ini, yaitu yang pertama, santri mempunyai keinginan dan juga harapan yang harus dicapai. Semua keinginan santri pasti akan curahkan melalui dengan bermunajat memohon kepada Allah agar semuanya dikabulkan. Yang kedua, adanya dorongan dari diri sendiri karena suatu kebiasaan yang sudah lama dilakukan. Oke, jadi itu saja yang dapat peneliti sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.